Gue bakal mendokumentasikan proses gue bikin materi stand up dari nol sampai akhirnya jadi 5 menit untuk tampil di political show CNN Indonesia. Jadi buat yang nggak tahu, nama gue Duto Triaji dan gue stand up comedian. Nah, gue tuh biasanya tiap Senin itu ada manggung di CNN Indonesia ngomongin tentang perpolitikan Indonesia ini. Kacau dah pokoknya. Nah, biasanya ketika di CNN gue manggung ya sekedar manggung aja. Terus gue kepikiran, kenapa tidak saya kontenin prosesnya? Lumayan buat konten YouTube, ya nggak sih? Jadi karena itu gue bakal mendokumentasikan proses gue bikin materi stand up dari nol sampai akhirnya jadi 5 menit untuk tampil di political show CNN Indonesia. Sebenarnya yang jadi tantangan di political show ini adalah, selain yang hadir politisi semua ya, itu adalah mereka dalam artian political show-nya ini secara acara itu baru ngasih topiknya biasanya itu H-1. Kayak gini nih, acaranya 27 Mei baru di WhatsApp 26 Mei. Nah, jadi gue baru bisa bikin materinya itu ya 3 jam atau 4 jam sebelum acara. Ya intinya gue bakal nyari sekitar 4-5 berita. Setelah itu kekumpul, barulah gue datang ke Gedung Trans untuk ketemu teman-teman gue dan mulai nulis di situ. Oke? Ini transisi harusnya nih. Ya, sekarang gue udah di Gedung Trans TV buat nulis materi untuk CNN malam ini. Temanya itu sikap politik. Tema ringan ya? Tema ringan. Sikap politik PDIP dan hasil pidato Megawati. Anjing, si ringan tuh. Buat yang nggak tahu nih, samping gue ada Abdi, dia tim riset komisi. Dan samping gue ada Tommy, dia tim kontennya komisi juga. Yang biasanya Sekarang bantuin. konten Duto. Anjing. Yang biasanya bantuin gue buat nulis materi gitu untuk CNN terutama karena waktunya sangat sempit, hanya 2 jam dari gue bikin materi. Oh ya, kayaknya ini gue akan ngambil konsep 1, 2, 3 satu topik dibuat selama 2 jam untuk materi 3 menit. Oh iya, tiga Ganjar. Keren tiga Ganjar. Dulu pikirin di rumah ya. Oh, tagline-nya apa ya nanti ya? PDIP. Oke. Oh, Bu Megawati mau main-main dulu. Bener kata orang. Makin tua makin kayak anak kecil. Tapi makin tua makin kayak anak kecil. Kayak terlalu Makin tua makin makin lucu. Kan pidato Megawati, semua pihak nunggu jawaban, semua pihak nunggu. Jadi kan semua kenapa pidato Megawati itu sangat berpengaruh gitu. Kenapa ini bisa jadi berita? Apa karena orang-orang tuh emang nungguin pidatonya dia untuk tahu nih sikapnya PDIP kemana nih gitu? Gimana menurut lo? Iya, orang penasaran sama PDIP. Dia kan rumor-rumornya kan dia mau gabung atau enggak kan. Apalagi ada satu pertarungan lagi, pilkada. Pilkada ngaruh nggak sih sama koalisi sebelumnya, koalisi pilpres? Sebenarnya sih kenapa ditunggu-tunggu ya? Maksudnya dia paling tenang. Paling tenang tuh maksudnya gimana? Nggak responsif gitu. Iya, maksudnya Jokowi udah begini, udah begitu, dia udah kalah. Kalau gue jadi Megawati nih, hari pertama Jokowi membelot nyalonin anaknya, mungkin gue keluarin. Iya. Oke, ya. Khianat segala macam gitu kan. Itu yang Ya, tapi kan bisa jadi dia emang ngarepin si Jokowi sama Masih anaknya. mengharap Iya. bahwa Jokowi akan kembali lagi ke kita. Iya. Maka Jokowi itu nggak setega itu gitu. Ya. Tapi ternyata tega gitu. Ini ada tadi nih berita. Megawati bilang pemilu 2004 pemilu terburuk. Pemilu 2000 Panjang masa, apalagi 10 tahun dalam 10 tahun terakhir. adalah Karena PDI kalah. kalah lagi setelah menang terus. ya. Ya udah. Tapi kalau dipikir-pikir Bu Mega tuh kayak ini ya, kayak orang yang kalau misalkan main PS nyalin stick. Iya. Ya. Itu masuk nggak ya? Ya. Nangkep nggak ya? Iya kan kayak main FIFA kalah, sticknya nih yang jelek. Megawati mengakui dirinya seorang provokator. Bisa diapain? Hah? Dia mengakui kalau dirinya
Untung Pak Jokowi nggak datang. Coba kalau Pak Jokowi datang, itu pasti ketika Bu Megawati bilang saya sekarang provokator, Pak Jokowi teriak dari dulu. Ini pertama kalinya Pak Jokowi nggak datang ke Rakernas. Iya. Oh, Pak Jokowi trauma. Dia di Rakernas juga kan yang dipermalukan itu kan? Iya. Oh, di Rakernas juga ya? Iya, yang Dedi. Karena disorot Jokowi sebenarnya. Iya. Statement Jokowi tadi apa? Ini urusan internal partai. Ini urusan internal Terus partai. dia nggak mau tahu gitu apa? Saya nggak komentar tapi saya tonton. Saya nggak komen, tapi saya like. Iya. Terus saya share ke grup keluarga. Iya, saya share ke grup keluarga. Iya. Keluarga saya powerful. Dia nyebar kemana-mana dok. Keluarga saya balas. Tuh, PDI kalau nggak ada Jokowi kasihan ya. Kayak gitu kali. Lu buka dengan salam Pancasila, gue yakin ketawa tuh. Ya. Iya. Tapi terlalu riskan pak. Justru dianjurkan. Oh iya. Megawati nganjurin itu, ini salam kita adalah salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Dengan hentakan Pancasila. kaki dikit, Pak. Hah? Dengan hentakan kaki dikit. Salam Pancasila. Iya, serius. Gue yakin di depan. Gue jamin nih, jaminan nih. Iya sih, gue juga yakin bang. Buat buka Tai. bercanda. Serius. Enggak, kalau itu hitungannya bagi penonton jadi lucu. Iya. Tapi bagi kalau orang yang ngelihat juga itu nggak jadi masalah. Bisa jadi anggap itu serius. Dan lu dapat senyum tipis Adiana Pitupulu. Senyum tipis ya. Salam Pancasila. Gimana sih bilang salam Pancasila? Tangan gini lah, ngadapnya lurus ya. Lu tangan lurus gini. Nah, gini. Ya. Lurus, pokoknya lurus. Lurus sana, tangan lurus. Harus dijawab nggak tuh? Hah? Penontonnya jawab nggak? Kader-kadernya jawab nggak kalau dia salam Pancasila ada jawabnya nggak? Nggak ada sih. Tapi itu salam ya? khusus untuk kadernya apa gimana? Enggak. Itu emang salaminya Indonesia. Apa? Salaminya. Jadi dari kemarin tuh ada kan daripada ada assalamualaikum lah, Om Swastiastu, kepanjangan dah salam Ya. Pancasila kata Mega. Oke. Kemarin bilangnya kayak gitu. Enggak, itu udah lama. Tapi 2020. kenapa dibawa ke sini sekarang? Mega tuh setiap acara udah pakai salam Pancasila. Apapun acaranya karena dia ketua BPIP. Badan Pengembangan Ideologi Pancasila. Nah, Salam Pancasila. nah ya gitu itu. Nah, itu dapat Mereka. serius toh. Lu bakal ngelewatin jokes ini tahun depan lagi. Serius. Setahun lagi tuh, nggak mungkin lu bisa deh. Ini dapat kenapa- jokes ini. kenapa? Beda kan Nas. Oh keras. Iya. Udah deh, gak apa-apa deh, bodoh deh. Nah, biasanya setelah nulis-nulis kayak gitu, gue tuh dapat sekitar 6-7 jokes yang tidak tahu lucu atau tidak karena belum pernah di open mic-in. Ini nih susahnya nih CNN nih. Gak ada waktu atau gak ada tempat buat open mic. Jadi gue gak tahu nih mana yang bakal works atau enggak. Karena nggak pernah ya materi itu harusnya kayak kalau menurut gue bisa H-1 atau H-2. Ya nggak sih? Apanya? Ya, maksudnya dia hari Senin nih mau acara, hari Sabtu itu udah jelas ini materinya, nih pembicaranya. Oh iya, tapi tetap nggak bisa dibawain di open mic lah, karena penonton nggak relate. Ya minimal penyusunan materi itu. Ya. Nah, jauh-jauh. dari 6-7 jokes yang udah kumpul itu, gue biasanya cuma ngambil sekitar 3 atau 4 karena durasinya kan 4-5 menitan untuk CNN ini. Terus sebenarnya udah lumayan banyak sih. Iya banyak sih ya bang. Belum sapa-sapa kan? Iya. Nah, nama satu lagi, gue biasanya di awal set itu selalu nyapa narasumber biar kebangun koneksinya aja gitu. Biar ya mereka merhatiin lah. Karena dulu awal-awal gue itu ketika stand up langsung masuk ke materi aja dan hasilnya apa? Gue dikacangin, kayak ngomong sama tembok. Mungkin itu adalah definisi dari suara rakyat tidak dengar oleh politisi. Nah, seperti itu. Oke, setelah ditulis, setelah jadi setlist, sekarang saatnya gue ngebadanin. Setelah gue ngebadanin, sekitar jam 9:30 itu biasanya gue udah mulai disuruh masuk ke studio untuk siap-siap buat dipanggil. Dan ini adalah cuplikan stand up gue pakai materi yang barusan gue tulis tadi. Pancasila. Kalau siap diambil jobnya. Siap. Bobi Nasution masuk Gerindra. Ini ya saya yakin Pak Jokowi nggak datang ke Rakernas itu karena beliau di rumah nonton TV sambil bilang, PDI kalau nggak ada saya kasihan. Nanti tuh. Langsung tidak.
Gimana? Aman ya? Ya lucu. Aman ya? Lucu hari ini dia Aman lucu ya? ya. Hari ini dia lucu. Ya, gue baru sampai rumah dan ya itulah perjalanan gue bikin materi stand up dari 0 sampai 5 menit untuk acara political show di CNN Indonesia. Kalau misalkan lu pengen nonton fullnya, itu bisa di YouTube-nya CNN Indonesia. Nanti untuk linknya gue taruh di deskripsi. Lo bisa cek di situ. Lo coba deh lo nilai sendiri. Itu bagus apa enggak gitu. Yaudah segitu ya dari gue. Sampai jumpa di minggu depan kalau misalkan gue nggak males. Oke? Bye!